dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pengertian perusahaan jasa dan dagang. Perusahaan jasa adalah bisnis yang berfokus pada layanan kepada pelanggan seperti konsultasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pariwisata. Dalam akuntansi, perusahaan jasa pendapatan dicatat ketika layanan telah diberikan, sementara biaya operasional seperti tenaga kerja, peralatan, dan administrasi juga dicatat secara terperinci. Karena perusahaan jasa tidak menjual produk fisik, mereka tidak memiliki persediaan yang perlu dikelola. Sedangkan pengertian perusahaan dagang adalah entita bisnis yang membeli barang dari produsen atau distributor dan menjual kembali untuk memperoleh keuntungan. Dalam akuntansi, perusahaan dagang selain tercatat pendapatan dari penjualan barang, juga dicatat juga harga pokok penjualan untuk menentukan laba kotor. Persediaan barang menjadi elemen penting yang harus dikelola dan dicatat dalam neraca. Karakteristik perusahaan jasa dan dagang. Karakteristik perusahaan jasa yang pertama, tidak ada kepemilikan. Yang kedua, produk tidak terwujud. Yang ketiga, hasil dari jasa tidak selalu sama. Sedangkan karakteristik perusahaan dagang yang pertama, kegiatan utama, yang kedua modal, yang ketiga pendapatan, yang keempat perhitungan laba. Ciri-ciri perusahaan jasa dan dagang. Ciri-ciri perusahaan jasa yang pertama, produk yang ditawarkan berupa jasa. Yang kedua, tidak memiliki persediaan barang. Yang ketiga, kualitas jasa sangat bergantung pada keterampilan tenaga kerja. Sedangkan ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama, produk yang ditawarkan berupa barang. Yang kedua, memiliki persediaan barang dagangan. Yang ketiga, pendapatan utama dari penjualan barang. Contoh perusahaan jasa transportasi, contohnya seperti Gojek dan Grab. Kalau perbankan, contohnya seperti BCA dan Mandiri. Kesehatan, contohnya rumah sakit dan klinik. Pendidikan, universitas, perusahaan. Contoh perusahaan dagang, contohnya Yamaha Pharma, e-commerce, Tokopedia, Shopee. Distribusi, contohnya distributor pangan dan elektronik. Tantangan dalam perusahaan jasa, variabilitas kualitas layanan, pengelolaan tenaga kerja yang efektif, menjaga kepuasan pelanggan, persaingan yang tetap dalam industri jasa. Sedangkan tantangan dalam perusahaan dagang, pengelolaan persediaan yang efisien, menghadapi persaingan harga, memastikan ketersediaan barang, menjaga hubungan baik dengan pemasok. Studi kasus perusahaan jasa Gojek adalah pendekatan untuk menginvestigasi dan menganalisis sebuah entitas bisnis yang beroperasi dalam sektor jasa seperti layanan transportasi, finansial, atau kesehatan. Gojek ialah contoh yang bagus karena mereka tidak ada menawarkan layanan transportasi berbasis aplikasi, tetapi juga telah berhasil memperluas operasi mereka ke berbagai bidang lain-lainnya, termasuk pembayaran digital, pengiriman barang, dan bahkan layanan kesehatan. Diversifikasi ini adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memperluas pendapatan mereka dan mengurangi resiko terkait dengan ketergantungan pada satu atau dua lini bisnis utamanya. Misalnya Gojek awalnya dikenal sebagai layanan ojek online, tetapi dengan cepat mereka memperluas portofolio mereka untuk mencakup pembayaran digital melalui GoPay, layanan pengiriman makanan dan barang melalui GoFood dan GoSend, serta layanan kesehatan melalui studi kasus perusahaan dagang. Tokopedia menunjukkan bagaimana sebuah marketplace kecil dapat berkembang menjadi platform e-commerce terbesar di Indonesia melalui beberapa tahapan strategis dan operasional yang berhasil. Tokopedia dimulai sebagai marketplace online sederhana di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi. Berbagai seperti pengembangan teknologi, pemasaran efektif, peningkatan
pengguna dan integrasi solusi keuangan, Tokopedia berhasil menarik lebih banyak penjual dan pembeli ke platform. Pertumbuhan mereka juga didorong oleh kebijakan strategis seperti ekspansi produk pasar yang lebih dalam di 10 Indonesia dan kemitraan strategis dengan perusahaan. Dengan demikian